sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, pagi ini dengan penuh sukacita kita meyakini bahwa Tuhan selalu memberi kita kekuatan di tengah segala badai kehidupan. Bahkan kita punya keyakinan Tuhan selalu mengawal kehidupan kita. Bahkan kita akan menghadapi hari-hari dan usia kita dengan damai sejahtera karena Tuhan menyertai kita. Mari sahabat Morning Grace, kita membuka dalam doa. Kita akan menyerahkan kehidupan kita sepanjang hari ini dalam pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kami, sehingga kami bisa melihat hari-hari penyertaan Tuhan yang selalu hadir, memberikan keteduhan hati, damai dan penyertaan setiap saat. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, hari ini bersama kita adalah Ibu Susanti yang sudah biasa men-sharingkan firman pada kita. Dan pagi ini kita akan menikmati satu tema yang unik. Ya, tema kita apa ini, Bu? Nah, tema kita adalah resep umur panjang. Resep umur panjang. Iya. Seperti orang masak ya. Nah, itu ada perlu resepnya, resepnya, Pak. ya. Iya, betul. Mari kita dengarkan kesaksian firman dari Ibu Susanti. Baik, saudaraku yang terkasih, mari kita membuka sabda Tuhan pagi ini. Kita membuka dari Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama dan kedua. Kita akan baca 2 ayat saja. Amsal pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Demikian sabda Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh luar biasa sabda Tuhan pagi ini. Yang menarik, beberapa hari yang lalu saya sedang punya waktu sedikit kosong, lalu saya melihat dokumenter yang ada di Netflix. Di situ saya melihat satu serial yang berjudul Blue Zone, atau daerah yang disebut sebagai daerah biru begitu ya. Nah, apa daerah biru itu? Apa itu Blue Zone? Yaitu tempat di mana orang-orang yang lanjut usia tuh sangat banyak di situ. Bahkan populasi dengan usia lebih dari 100 tahun masih hidup dengan sehat, mandiri dan bahagia di situ. Penasaran di mana saja, Pak Paulus? Penasaran nggak? Penasaran. Di mana aja? Saya juga ingin tinggal daerah seperti itu. Iya, luar biasa Ya. ya. Yang pertama di Okinawa, Jepang. Okinawa, Ya, Jepang. yang kedua Ikaria, itu ada di Yunani. Lalu Sardinia itu ada di Italia. Kemudian di California itu satu komunitas Advent, itu tinggalnya di kota begitu ya. Lalu ada juga di Costa Rica, di pedalaman Costa Rica. Wah, menarik sekali begitu ya. Jadi orang-orang yang ada di Blue Zone ini usianya banyak yang 103, 104, 105, tetapi mereka sangat mandiri. Mereka tidak butuh bantuan untuk mengerjakan keperluan mereka. Dan di sana, di Blue Zone ini tidak ada yang namanya panti jompo. Semua orang-orang yang sudah tua ini dirawat oleh keluarga mereka sendiri-sendiri dengan penuh kasih sayang. Yang menarik lagi, di daerah Blue Zone ini tidak ada orang yang mengidap demensia. Semua yang berumur panjang ini sangat sehat dan produktif sampai saat ini. Mereka tidak ada yang cuma duduk-duduk di rumah. Mereka sangat produktif. Nah, menurut Pak Paulus,
Kira-kira apa ya Pak kok mereka bisa seperti itu? Ya ini yang menarik karena saya Iya. juga ingin seperti itu. Ya, iya, Santi, saya ingin betul. kapan bisa menjadi lanjut usia dengan tidak demensia, Betul. sehat, produktif. Iya, Nah, malah apa ini masih resepnya bisa nih? merawat cucu-cucunya. Iya. Ini luar biasa. Nah, ternyata setelah penelitian selama 20 tahun ini, baru diterbitkan tahun ini hasil penelitiannya, lalu dibuat dokumenter begitu. Ada pola yang sama di daerah-daerah Blue Zone ini. Polanya apa? Pertama, makan sehat. Itu sudah jelas ya. Makan makanan utuh, bukan makanan yang sudah diproses begitu ya. Makan sehat. Yang kedua, punya aktivitas yang cukup, aktivitas fisik begitu ya. Kalau sekarang kaum mager, kaum milenial, tolong ya, coba dievaluasi, berarti butuh gerak begitu ya. Lalu yang ketiga, komunitas. Semua orang-orang yang hidup di Blue Zone ini punya komunitas yang sangat bergembira, yang membuat mereka juga bersemangat, dan mereka itu punya kontribusi di komunitas mereka masing-masing. Dan yang terakhir, ini sangat menarik. Ini menduduki persentase yang sangat tinggi untuk mereka punya hidup yang panjang, yaitu punya iman kepada Tuhan. Nah, kalau di Jepang memang kata-katanya bukan iman begitu ya, tapi ikigai. Tetapi di tempat lain selain Jepang, itu adalah iman yang menentukan mereka umur panjang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tentu menarik begitu ya. 4 formula umur panjang. Ada 2 yang harus kita perhatikan sebagai orang Kristen. Yang kedua ya jelas ya, itu umum general begitu ya. Yang 2 sebagai orang Kristen. Dan ternyata di Amsal tadi kita juga ditekankan sama Tuhan. Yang pertama, jangan engkau melupakan ajaranku. Apa sih ajaran Tuhan? Bahwa akulah kasih. Dan aku begitu mengasihimu. Artinya kita semua yang tinggal di dalam Tuhan begitu dicintai oleh Tuhan. Maka kita punya alasan untuk terus hidup. Besok saya bangun pagi itu saya punya alasan buat hidup. Aku tuh berharga. Aku itu dibutuhkan, begitu ya. Maka kita punya semangat ketika besok kita bangun pagi. Itu yang pertama. Yang kedua, biarlah hatimu memelihara perintahku. Apa sih perintah Tuhan? Kasihinilah sesamamu. That's simple. Ya, tapi yang simple itu kadang menjadi runyam ketika kita berrelasi dengan sesama yang kadang sulit bagi kita untuk mengasihi. Nah, mengasihi kita wujudkan dalam komunitas. Orang-orang di Blue Zone sangat berkontribusi dalam komunitas. Mereka tidak hanya hidup dalam komunitas tetapi berkontribusi besar dalam komunitas. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada dalam penelitian itu dikatakan komunitas itu sangat penting. Orang yang tidak hidup berkomunitas kecenderungannya akan kesepian. Dan kesepian menurunkan harapan hidup kita sebesar 8-10 tahun. Artinya sekarang kalau Bapak Ibu belum berkomunitas, segera masuk komunitas. Masuklah dalam persekutuan, masuklah dalam komunitas apapun yang ada di gereja atau di tempat lain. Lalu iman. Iman membuat kita punya alasan untuk hidup. Iman membuat kita punya harapan ketika kita menghadapi tantangan sesulit apapun. Dan itu yang membuat kita tetap hidup bersama dengan Tuhan. Nah, kira-kira begitu Pak rahasia resep umur resepnya. panjang. Iya. Apakah setiap keluarga juga bisa menjadi semacam Blue Zone juga ya? Oh, tentu saja bisa. Ya, karena itu keluarga itu harus juga punya 4 kebiasaan tadi ya. Betul. Keluarga yang punya makanan yang sehat, Iya. kebiasaan yang sehat, punya iman Iya. yang sungguh dan memiliki kasih yang diwujudkan kalau keluarga dalam kehidupan berkeluarga kan Betul, begitu. Bagaimana dengan sahabat Morning Grace? Apakah setiap hari kita mewujudkan rumah kita menjadi rumah yang membuat semua orang jadi awet umurnya? Nah. Awet muda kalau orang tua jadi awet apa ini? Iya. Awet sehatnya. Iya, awet sehat. Nah, bicara tentang umur panjang dan resep tadi, Bu Susanti, bagaimana kalau hari ini ada orang-orang yang ya maaf ini belum memiliki 4 hal tadi? Iya. Apa yang mestinya dilakukan?
Tentu begitu ya, tentu kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri. Kenapa sih saya tidak mau ya? Kenapa sih saya kok sukanya makanan-makanan yang gampang begitu ya? Yang instan begitu, lalu lo pesen aja tuh di GoFood, Shopee Food, apapun begitu ya. Mengapa saya seperti itu begitu ya? Mengapa sih saya malas gerak? Kenapa sih saya susah berkomunitas gitu ya? Kenapa sih saya nggak punya kehidupan iman yang baik? Kita harus berani bertanya, masuk ke dalam diri sendiri. Kalau kita sudah berani mempertanyakan diri kita, pasti kita juga akan mau melakukan perubahan. Kira-kira begitu, Pak. Wah, luar biasa ya. Mari kita bersama-sama makin menempatkan iman dan komunitas yang penuh kasih. Di dalam Mazmur 91, Bu Susanti dan sahabat mandik sekalian, dikatakan menarik ya. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Dan seterusnya di ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Wah, ini berarti ada orang-orang yang tadi punya iman, makin mencintai Tuhan, mencintai sesamanya. Hatinya selalu melekat pada Tuhan. Betul. Nah, kalau hati kita hari ini melekat pada apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Jangan melekat pada harta, pada segala sesuatu, itu justru membuat kita stres. Betul. Ya. Atau melekat pada kebencian, atau melekat kepada masa lalu. Sehingga setiap hari bangun tidur yang dipikirkan kesalahan orang lain, dendam, emosi. Mari hati kita selalu melekat pada Tuhan. Dan sesuai firman Tuhan tadi, kita bisa menikmati hari-hari umur yang sehat di dalam Tuhan. Sahabat Morning Grace, kiranya renungan pagi ini menguatkan kita makin hari makin menikmati anugerah Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur boleh belajar bahwa sesungguhnya firman-Mu dan iman mempraktekkan firman-Mu setiap hari justru membuat kami sehat dalam segala hal. Kami serahkan juga orang tua kami serahkan keluarga kami, juga semua orang di muka bumi ini yang sudah lanjut usia, supaya mereka tetap berbahagia. Berkati setiap keluarga, supaya bisa selalu merawat orang tua mereka dengan penuh cinta kasih. Terima kasih Tuhan. Amin.